Baik untuk sahabat jurnal di manapun berada, saat ini Sinta berada di kantor Bapak Kepala Sekolah di SMA 1 Cilegon. Kita akan membahas wawancara tentang SPMB atau PPDB, penerimaan siswa baru di Semantil SMA 1 Cilegon ini untuk pengajaran 2006-2007. Dan sudah ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Panca, kemudian ada Bapak Odin sebagai wakil kesiswaan yang akan memberikan informasi-informasi yang akurat buat para siswa dan para orang tua dan murid yang akan mendapatkan siswanya ke SMA 1 Cilegon. Oke, kita sudah terhubung dengan Bapak Agus. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segar sekali nih. Oke, Pak Agus, bisa dijelaskan metode dan teknis serta mekanisme seperti apa para orang tua ini yang bakal mendaftarkan para siswanya ke SMA 1 Cilegon nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat jurnal yang saat ini sedang menonton kita Pak. Boleh Pak. Baiklah sahabat jurnal, saya Agus Pancasusila, Kepala SMA Negeri 1 Kota Cilegon, izin menyampaikan beberapa hal informasi penting terkait dengan SPMB yang saat ini sudah dimulai. Untuk bisa masuk ke SMA negeri atau SMK negeri di Kota Cilegon atau di Provinsi Banten, saat ini kita harus melalui sebuah tahapan yang namanya tahapan seleksi ya atau SPMB itu. Untuk tahun ini SPMB itu dibagi menjadi dua tahapan. Ada masa pra SPMB dan masa SPMB. Masa pra SPMB waktunya mulai dari tanggal 20 April sampai 31 Mei. Waktunya cukup panjang. Di masa pra SPMB ini kita hanya memasukkan data-data terkait dengan pemberkasan. Sengaja waktunya dibuat panjang supaya kami pihak panitia di sekolah punya waktu untuk memverifikasi secara detail ya berkas-berkas yang dikirim oleh para peserta. Kemudian tahap yang kedua adalah masa SPMB atau pendaftaran SPMB. SPMB dibagi ke dalam 4 kategori jalur ya, atau 4 jalur yang bisa ditempuh sesuai dengan potensi mana yang terbaik yang kira-kira bisa dipilih oleh para peserta. Keempat jalur ini sama seperti yang berlaku di tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang pertama adalah jalur domisili, ya. Kemudian yang kedua jalur afirmasi, dan yang ketiga adalah jalur prestasi, dan yang keempat adalah jalur mutasi orang tua. Untuk yang pertama, di jalur domisili pada tahun ini dibagi lagi menjadi 2 kategori. Kenapa ada 2 kategori lagi? Domisili per wilayah. Peserta didik yang mendaftar di wilayah 3 kecamatan, untuk Kecamatan Cilegon, Jombang, dan Citangkil boleh daftar ke Semancil menggunakan jalur domisili. Dan satu lagi, di jalur domisili juga para siswa yang berada di wilayah terdekat dengan sekolah, ya, ada jalur lingkungan sekolah. Jalur domisili tetapi menggunakan jalur lingkungan sekolah dalam radius kurang lebih tidak lebih dari 1000 meter dari titik sekolah. Jalur ini mengakomodir para siswa yang mungkin tahun-tahun yang lalu yang dekat sekolah pun tidak bisa masuk karena nilainya kurang. Nah, di tahun ini para siswa itu tidak lagi akan dilihat nilainya untuk yang terdekat, kami akan mengukur jarak rumah dengan sekolah. Insya Allah ini akan banyak membantu untuk masyarakat di sekitar sekolah yang
mana ingin masuk ke SMA Negeri 1 Kota Cilegon. Untuk yang berada di 3 wilayah tadi, kami tidak akan mengukur jarak, tetapi yang akan diutamakan adalah nilai dulu. Kita ranking nilai tertinggi dari 3 wilayah ini yang mendaftar dengan kuota yang kami miliki, kemudian kami ranking dari yang paling tinggi nilainya sampai yang paling rendah. Jalur yang kedua yaitu jalur afirmasi, ya. Ini adalah mengakomodir para siswa yang memiliki data KS, ya. Di data sosial yang mungkin masuk dalam kategori keluarga kurang mampu, bisa menggunakan jalur ini sebagai pilihan. Insya Allah ini pun kalau kuotanya memang tidak melebihi, ya, dari jumlah pendaftar, ini memungkinkan lebih aman gitu untuk masuk di jalur ini selama memang datanya benar. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur prestasi. Jalur prestasi dibagi 2 lagi, yaitu akademik dan non-akademik. Di dalam jalur akademik, karena di tahun ini kita sudah memiliki nilai TKA, di samping nilai rapot semester 1 sampai 5, kemudian dirata-ratakan, ditambah juga nilai TKA, ya, dengan persentasenya adalah nilai rapot 70%, nilai TKA-nya 30%. Dan nanti itu akan di-ranking, ya, dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Di sini tidak ada passing grade, ya. Kita tidak membatasi siapa yang boleh daftar dengan nilai tertentu, begitu ya. Siapapun boleh daftar, silahkan, nanti akan di-ranking dengan sendirinya. Kalau memang nilainya masuk gitu ya di kuota yang ada, insya Allah aman. Boleh juga ditambahkan sertifikat prestasi akademik kalau memang ada, seperti misalkan juara USN gitu ya, atau Olimpiade Sains tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional. Ini juga akan membantu tambahan nilai di jalur ini. Yang kedua, prestasi non akademik, ya. Non akademik juga sama, menghitung nilai, ya. Nilainya kita ranking dari yang terbesar sampai yang terendah, ditambahkan dengan prestasi atau sertifikat prestasi yang memang dimiliki siswa. Mulai dari level internasional, nasional, sampai lokal gitu. Semua punya bobot, ya, karena itu nggak usah khawatir, siapapun yang punya prestasi kita akan secara sistematis, ya, menginput data dan memperhitungkan dengan nilai tertentu yang sesuai juknis. Kemudian jalur yang keempat yang bisa ditempuh adalah jalur perpindahan orang tua atau jalur mutasi. Ini adalah diberikan kesempatan kepada orang tua yang memang dengan keluarganya pindah dari lokasi tertentu ke wilayah Kota Cilegon, ya. Kemudian di sini ada bobot-bobot nilai juga. Untuk guru SMA Negeri 1 Kota Cilegon yang ingin menyekolahkan anaknya langsung diberikan porsi di jalur ini, ya, dengan bobotnya adalah 4 gitu. Kemudian turunan ke bawahnya TNI, Polri, Kejaksaan dan lain-lain itu nilainya 3. Kemudian ada yang ketiga adalah ASN, itu nilainya 2. Dan apabila kuotanya memang masih ada, diberikan kesempatan juga kepindahan dari jalur swasta gitu ya, itu kalau masih ada dengan nilainya 1. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Selamat mengikuti seleksi, mudah-mudahan semua sesuai keinginan kita. Terima kasih.
Oke, dan sahabat jurnal akan lebih melengkapi, nanti juga kita akan langsung bicara dengan Bapak Odi